Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin jamaah Masjid Ukhwah Islamiyah rahimakumullah. Mari kita senantiasa berupaya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah di mana saja kita berada, sebagai wujud bahwa kita menjadi hamba yang baik, yang selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mari kita berupaya untuk meningkatkan rasa takwa itu, menanamkannya di dalam hati, meresapkannya di dalam jiwa, sehingga takwa menjadi penggerak kehidupan kita di dunia ini. Dan pasti yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan di dua tempat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, salasun munjiat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini, ma'asyiral muslimin, diberikan oleh Allah taala potensi untuk menjadi baik dan diberikan potensi untuk tidak menjadi baik atau menjadi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian rasa takut ini akan bisa muncul dalam diri kita apabila kita mengenal dan cinta kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan mendalam. Maka rasa itu akan kita miliki jika kita memang senantiasa banyak bergaul dengan kitabullah Al-Quran, dengan sunnah nabinya, dengan orang-orang salih, dengan banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka otomatis rasa takut itu akan muncul. Yaitu yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah tatkala dia sendiri dan tatkala dia di hadapan banyak orang. Rasa takut ini sungguh berbeda dengan pengetahuan kita, misalkan Allah itu sangat keras siksanya, ya, sangat berkuasa atas kita. Tapi rasa takut itu betul-betul menghujam di dalam dada, sehingga teraplikasi di dalam kehidupan nyata kita. Misalkan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu memiliki ciri diantaranya adalah mencegah lisannya dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala, menghilangkan rasa dengki di dalam hati, padahal dengki itu selalu ada di dalam hati setiap orang. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki rasa itu. Tapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang bagus, pemahaman yang benar, maka diredamlah dengki itu, tidak dimainkan. Yang ketiga adalah rasa takut itu dengan ciri tidak akan melihat apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Karena banyak sekali muncul pribadi-pribadi yang ketika berada di hadapan orang begitu baik dan takwanya, tetapi ketika sendiri, masya Allah, final dan banyak berbuat maksiat. Ini kadang terbongkar dengan sendirinya dan dibongkar Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tampil seperti seseorang yang tidak pernah bermaksiat, maksiat secara sembunyi-sembunyi, lalu karena saking banyaknya akan dibongkar oleh Allah, dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakatnya. Kita sering kaget melihat si fulan melakukan itu, padahal
Tidak terpikir bagi kita dia melakukan tindakan maksiat yang seperti itu. Kemudian diantaranya adalah tidak mau makan sesuatu yang haram, tidak mau menerima sesuatu yang diharamkan Allah, karena rasa takut yang demikian hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia khawatir untuk ditinggalkan Allah Ta'ala dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut yang demikian inilah yang menghantarkan seorang hamba kepada kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Apa yang ada pada dirinya adalah yang asli, tidak pernah dimanipulasi. Di hadapan orang ia seperti itu, di sendirian pun seperti itu. Dia menjadi pribadi yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Yang kedua adalah al-adlu fil ghadab war ridha. Seseorang yang bisa berlaku adil ketika dia marah atau senang pada seseorang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku adil. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'tilu. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Aidilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena berlaku adil adalah lebih dekat kepada takwa. Seseorang yang memiliki sifat adil untuk mengatakan yang benar itu benar, yang haram itu haram, yang salah itu salah, ya, yang halal itu halal, menunjukkan dia memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang bijak, sehingga apapun resiko yang dihadapi akan dihadapi, karena itu yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Misalkan taruh contoh, ada seseorang yang memiliki saudara yang sedang berselisih dengan orang lain, dan dia tahu yang salah adalah saudaranya. Maka ini adalah risiko besar. Kalau dia membela orang lain, maka tentu saudaranya akan mencelanya atau memusuhinya. Jika dia melakukan yang benar, membela orang lain, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Maka sebagai seorang yang ingin selamat, maka dia akan mengatakan yang hak itu hak. Dan itulah ciri-ciri agama kita. Bahkan yang mengatakan itu pun adalah orang-orang kafir, itu pun kita harus mengaku bahwa ucapannya benar. Sebagaimana dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu an pernah mendapatkan tamu wanita Yahudi. Dia mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya di kubur itu ada azabnya. Maka kemudian Aisyah tidak menerima langsung apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ini. Kenapa begitu? Karena orang fasik, ya, itu kabar beritanya harus diklarifikasi dulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Maka disampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, benar wahai Aisyah apa yang diucapkan oleh wanita Yahudi tersebut. Itulah sikap yang harus kita miliki kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu ya salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Tidak dibolak-balik sesuai seleranya. Betul-betul dia berpegang kepada sifat asli yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Kemudian sifat yang berikutnya adalah, ya, sifat al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bersikap bersahaja ketika dia dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Orang fakir apabila memiliki sifat yang sederhana, yang bersahaja, ini akan menyelamatkan dia dari kehidupan yang sulit, menyelamatkan dari banyaknya hutang,
menyelamatkan dari hal-hal yang tercela, menipu ini dan itu. Dan dia termasuk orang yang ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang bahagia karena qanaah terhadap apa yang Allah taala berikan. Sedangkan bagi orang yang kaya, kalau dia bersifat bersahaja, maka dia terhindar dari tabtir. Ya, tabtir itu adalah berlebih-lebihan di dalam urusan tertentu. Sedangkan orang yang melakukan disebut mubadzir. Ya. Maka dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mubadzir, berlebih-lebihan dalam satu urusan, sesungguhnya adalah saudara setan. Dan orang-orang yang kaya kemudian memiliki sifat yang sederhana ini, dia adalah orang yang mampu mengendalikan kesenangan duniawi. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikmati kehidupan dengan wajar. Kadang makan enak, kadang tidak enak. Tidak selalu makan mewah, sekalipun beliau mampu melakukannya. Beliau berkendara dengan kendaraan yang cukup, tidaklah yang sangat mewah. Kendaraan beliau yang terkenal ada dua. Yang pertama lah unta putih yang dibawa ke Madinah untuk berhijrah. Yang kedua adalah seekor keledai yang diberi nama Ufair oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menggunakan kuda-kuda pilihan yang mahal sebagaimana raja-raja Persia dan orang-orang Romawi. Dia memberikan contoh suri teladan kepada kita untuk memanfaatkan dunia sekedar untuk menyambung kehidupan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini kita miliki masyarakat muslimin, maka kita akan terselamatkan dalam kehidupan ini. Karena apa yang Allah berikan pada kita pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kemudian fa'ammal muhlikat, adapun yang membinasakan. Tiga hal yang membinasakan adalah fasukhun muta', yaitu sifat bakhil, ya, yang selalu dituruti. Setiap manusia ini memiliki sifat bakhil, ya, tidak suka memberi pada asalnya. Jika itu dipelihara dan dituruti, maka dia akan celaka sebagaimana celakanya orang-orang yang dahulu. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada kita, iyyakum wasuh fa inna suhha ahlaka man kana qablakum. Jauhilah sifat bakhil ini. Sehingga yang waktunya sedekah tidak mau sedekah. Yang seharusnya berinfak dia tidak mau keluarkan infaknya. Yang seharusnya dia telah nisab dan mampu melakukan zakat, tidak dikeluarkan zakat malnya. Maka yang demikian itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan dia, baik dunia maupun di akhirat. Dia akan terbengkelur oleh kekayaannya. Bukan dia yang mengendalikan kekayaannya, tapi kekayaan yang mengendalikan dia. Seharusnya manusialah yang mengendalikan kekayaannya. Yang kedua adalah wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Kita sudah tahu contoh-contoh konkret bagaimana nafsu manusia ini. Dan jihad terhadap nafsu adalah jihad yang berat. Maka kita ketahui efeknya di dalam kehidupan ini. Misalkan orang yang menturutkan kesenangan, ya, dengan mengkonsumsi narkoba, kita sudah tahu bagaimana efek buruknya. Orang yang menuruti nafsu syahwatnya juga terjadi demikian. Orang yang menuruti hobi minum dan berzina serta melakukan hal-hal yang buruk, maka resikonya sudah kita ketahui, banyak disampaikan oleh para ahli. Dan itu dicontohkan juga oleh Al-Quran, seperti Qarun yang selalu menuruti hawa nafsunya untuk memperbanyak kekayaan. Akhirnya Allah tenggelamkan dalam kehinaan. Demikian pula Fir'aun yang mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, maka dia pun ditenggelamkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka sebagai bentuk, ya, perjuangan kita, ya, untuk mengendalikan nafsu ini telah dilatihkan Allah betul-betul di dalam bulan Ramadan yang lalu. Maka mari kita teruskan itu, karena kita sebagai hamba Allah ini tidaklah menjadi hamba Allah yang baik pada Ramadan,
Tapi istiqamah itu merupakan sesuatu yang sangat mahal dan besar, dan itu yang paling dicintai Allah Ta'ala. Yang berikutnya yang membahayakan diri manusia adalah wa'ijabul mar'i binafsih, ujub terhadap diri sendiri, merasa diri baik, bangga dengan prestasinya, merasa sangat bermanfaat melebihi yang lain dan seterusnya. Ini merupakan akar di mana manusia tidak akan bisa berkembang lebih baik lagi. Dan ini juga yang dicontohkan oleh iblis di dalam Al-Quran yang disampaikan Allah. Ketika iblis merasa menjadi hamba Allah yang terbaik, terpandai, dan tertinggi di mata Allah, maka dia menganggap Adam yang begitu luar biasa, yang Allah ajarkan segala macam ilmu, mereka dia tidak mau sujud. Ketika ditanya Allah apa jawaban iblis, dengan tegas dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini ya Allah lebih baik dari dia, sebab aku ciptakan engkau dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Padahal Allah menegaskan kebaikan kita itu adalah dengan takwa. Dan takwa itu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dengan demikian ma'asyiral muslimin, jika kita melakukan kebaikan yang banyak, bersyukurlah. Karena semua kebaikan yang kita lakukan pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan keburukan, beristighfarlah, dan itu akan menjadi hal yang baik di sisi Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, 3 hal yang menyelamatkan kita dan 3 hal yang membinasakan kita hendaklah menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan di sisinya kelak, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah, senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, meresapkan nilai-nilai agama ke dalam diri sanubari kita. Islam tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan, tapi betul-betul menjadi jiwa dan rasa kita, menjadi jalur kehidupan kita, sehingga begitu indah ajaran Islam ini meresap ke dalam jiwa dan kita merasakan betul-betul keindahan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keindahan bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri khutbah kita ini dengan bersama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة العداء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر